Selamat malam, Mr. Made dan teman-teman. Kami dari kelompok kelas 10-7 izin mempresentasikan tentang proposal usaha mengembangkan usaha paket ST dan Bastren di SMA Negeri 4 Denpasar. Sebelum kami mempresentasikan proposal kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Made Teresia Nugraha Ardian, bisa dipanggil Teresia, absen 13. Kenalkan, saya Kadek Yogi Santaro, absen saya 32, bisa dipanggil Yogi. Perkenalkan, nama saya Ikomang Haristiawan, bisa dipanggil Setiawan, absen 35. Nama saya Ikomang PR Rizya, absen 37. Perkenalkan, nama saya Putri Nameswari Febiana, bisa dipanggil Yunda, nomor absen 41. Baik, hal pertama yang akan kami bahas adalah alasan mengapa kami memilih usaha basreng dan es teh. Alasan kami memilih basreng dan es teh adalah karena basreng dan es teh adalah makanan yang terkenal di zaman sekarang ini, khususnya untuk kalangan murid di SMA Negeri 4 Denpasar dan sekitarnya. Sudah banyak sekali bukti bahwa basreng dan es teh banyak peminatnya. Bisa dilihat dari survei persentase yang dilakukan oleh Bapak Dewa Made Bagus Kusuma Jaya di sekolah, yaitu sebanyak 251 siswa dari 360 siswa atau 69,7% yang memilih es teh. Dan terkenalnya basreng bisa dibuktikan dari orang yang membeli basreng di online shop, yaitu sebanyak 3,9 ribu sampai 10 ribu lebih terjual. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan juga definisi kata kunci. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah kami terdiri dari dua. Yang pertama, usaha makanan dan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil dari siswa SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya, tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan profil dari usaha makanan dan minuman yang dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu yang ketiga, untuk mengembangkan ide, inovasi, dan juga kreativitas dari kelompok. Lalu yang keempat, untuk mencari peluang bisnis dari sekolah kami, yaitu SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu yang kelima, untuk mengetahui bagaimana cara kami untuk melakukan kegiatan berbisnis atau berwirausaha yang baik dan benar. Selanjutnya ada manfaat dari penulisan proposal ini. Yang pertama, hasil dari proposal ini yang berisikan kegiatan-kegiatan kami berwirausaha dapat menjadi media pembelajaran bagi siswa dan siswi yang lainnya. Lalu yang kedua, hasil dari penulisan proposal ini dapat menjelaskan secara tidak langsung apa saja kegiatan yang kami lakukan selama berwirausaha tersebut. Lalu yang ketiga, ada hasil dari penulisan proposal ini dapat mengembangkan berbagai bisnis bagi para siswa dan siswi yang lain. Lalu yang terakhir ada definisi kata kunci. Yang pertama ada usaha. Usaha yang dimaksud di sini adalah usaha mikro kecil atau UMKM, dan di mana usaha ini berfokuskan pada makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Lalu yang kedua ada es teh. Es teh yang kami maksud di sini adalah lemon tea selasih. Menurut Pangesti pada tahun 2020, lemon tea adalah salah satu varian es teh yang dikombinasikan dengan lemon segar dan juga biji selasih dan disajikan dengan es batu. Dalam proposal usaha ini kami menggunakan ataupun mengembangkan usaha minuman ringan yang bernama es lemon tea selasih. Lalu yang terakhir ada basreng atau sering disebut bakso goreng. Bakso goreng atau basreng yang di sini yang dimaksud adalah basreng dengan varian keju. Menurut Kaskus pada tahun 2022, basreng keju adalah salah satu varian dari basreng yang dikombinasikan dengan bubuk keju. Dalam proposal usaha ini kami berusaha untuk mengembangkan usaha basreng, usaha makanan ringan yang bernama basreng keju.
Untuk minuman es teh, kami mendapatkan 3 sumber dan 26 inovasi yang sangat kreatif dan beragam. Salah satu inovasi yang akan kami kembangkan di sini adalah lemon tea selasih yang bersumber dari Pangesti tahun 2020. Di mana lemon tea selasih ini akan kami jual dengan jumlah porsi yaitu 80 porsi. Untuk makanan ringan yang kami pilih yaitu basreng. Kami mendapatkan 23 inovasi rasa basreng dari 3 sumber. Dalam usaha ini, kami tertarik mengambil varian basreng dengan rasa keju. Karena varian basreng keju adalah varian basreng yang cukup digemari remaja dan juga terdapat pada 2 sumber yang kami cari yaitu Kaskus tahun 2022 dan Naima Snack di Shopee tahun 2019. Di mana basreng keju ini akan kami jual dengan jumlah porsi yaitu 80 porsi. Di sini akan menjelaskan tentang detail dari proposal usaha kami. Usaha pada proposal kami ini menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama ada tindakan atau action research dengan rincian yaitu perencanaan atau planning dan tindakan action. Dan yang keempat ada pengamatan, observation, dan yang terakhir ada refleksi atau reflection. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan tentang planning. Kami akan mengembangkan usaha basreng dan es teh dengan rincian harga untuk Kami akan mengembangkan usaha basreng dan es teh dengan rincian harga untuk harga es teh. Varian rasa akan kami jual dengan harga sebesar 5.000 per porsi. Dan bakso goreng sebesar 7.000 per porsi. Dan untuk satu paketnya dijual dengan harga Rp10.000, sehingga bisa menghemat harga Rp2.000 dari harga eceran. Yang kedua ada action. Untuk pelaksanaan proyek proposal ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan. Dengan rancangan pelaksanaan proyek proposal ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga ada pengamatan. Dalam kegiatan pengamatan ini, kami lakukan untuk mengetahui bagaimana cara berbisnis yang benar dengan menggunakan metode buying dan selling atau jual beli, dan mendapatkan keuntungan yang besar untuk kepentingan kas kelas, dan mendapatkan tingkat pengetahuan dalam kegiatan berbisnis. Rencana kami melakukan kegiatan jual beli di sekolah yaitu SMA Negeri 4 Denpasar, dan kami melakukan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12. Yang terakhir ada refleksi. Hasil dari refleksi. Dari proposal usaha kami ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak, dan menjadi sarana media informasi yang membantu mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk yang akan dijalankan untuk kegiatan sekolah penggerak. Selanjutnya yaitu rincian. Pertama yaitu rincian fixed cost. Fixed cost adalah jenis biaya yang tidak berubah atau statis dan akan tetap dikeluarkan baik ketika tidak ada kegiatan atau proses produksi yang dilakukan maupun saat melakukan banyak kegiatan sekalipun. Contoh, kami ingin membuat es teh, maka kami memerlukan box es dengan harga satuan yaitu 30.000 supaya es teh berasa segar agar bisa dinikmati oleh pelanggan. Kedua, variable cost, yaitu biaya perusahaan yang berubah sebanding dengan hasil produksi. Contohnya, kami ingin membuat basreng, maka kami harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Arti kami memerlukan bakso ikan 50 biji dengan harga bahan baku yaitu 35.000. Bubuk keju Indofood 25 gram dengan harga bahan baku 13.000. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Seperti biaya bahan langsung. Contoh untuk jumlah produksi per unitnya jika menggunakan FFC kami mendapat harga 30.000. Jika menggunakan CC yaitu 4.125. Jika menggunakan PC 34.125. Jika menggunakan FC yaitu 4.125. Jika menggunakan ATC 34.125. Jika menggunakan AFC
30.000 jika menggunakan ACC 4.125. Selanjutnya ada HPP, yaitu biaya-biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual. Untuk satu produksinya dengan harga 12.375. Untuk dua produksinya yaitu 24.750. Untuk 3 produksi yaitu 37.125. Selanjutnya ada gross profit, adalah laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya yang terkait dengan pembuatan dan penjualan produknya, atau biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Untuk satu unitnya dengan harga 8.250. Untuk dua produksinya yaitu 16.500. Untuk 3 produksinya yaitu 24.750. Selanjutnya ada gross profit margin, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio gross profit margin ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Contoh, untuk satu produksi yaitu 67%, begitu seterusnya. Selanjutnya ada net profit. Net profit dipotong komisi grab 30%. Untuk satu produksinya yaitu 5.775. Untuk dua produksi yaitu 11.550. Untuk 3 produksi yaitu 17.325. Selanjutnya ada net profit margin dari GrabFood untuk satu produksi yaitu 47%, begitu seterusnya. Baik, kami akhiri presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan kata yang tidak diperkenan. Untuk atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.